kalau kita lihat dari segi kepentingan rakyat, apa yang disampaikan Denny Indrayana ini bagus untuk kepentingan rakyat. Berhubung karena putusan MK tidak bisa lagi digugat. Bisa jadi putusan MK ini berubah menjadi menolak gugatan terhadap sistem pemilu terbuka ini karena Denny Indrayana mencuit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita seluruhnya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, mengejutkan, Mahkamah Konstitusi MK akan melaporkan pakar hukum tata negara Denny Indrayana ke organisasi advokat. Ini berkaitan dengan pernyataan atau cuitan Denny Indrayana yang menggelegar di negeri ini akhir-akhir ini berkaitan dengan informasi yang didapatkannya tentang yang akan menjadi putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani Hakim Mahkamah Konstitusi. Indrayana dulu kan mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi tentang gugatan sistem pemilu terbuka untuk dijadikan sistem pemilu tertutup. Dengan sangat mengejutkan, Denny Indrayana mengemukakan informasi yang telah didapatkannya tentang rencana putusan dari Hakim MK berkaitan dengan gugatan itu. Heboh waktu itu. Tetapi kalau kita perhatikan, memang strategi Indrayana ini bagus untuk kepentingan rakyat. Kita tahu bahwa putusan MK ini tidak bisa lagi diganggu-gugat, tidak bisa banding. Begitu diputuskan suatu perkara oleh MK, ingkrah langsung. Karena itu, kalau Denny Indrayana tidak melakukan hal demikian sebelum putusan ditokok palukan oleh Hakim MK, maka kalau nanti putusannya memang dirasakan oleh rakyat tidak memenuhi rasa keadilan rakyat, tentu tidak bisa lagi rakyat banding, tidak bisa lagi. Ini sudah ingkrah. Rakyat sudah merasakan putusan MK tentang presidensial threshold yang 20%. Begitu MK menolak gugatan yang begitu banyak, ya habis sana. Demikian juga putusan MK yang baru kemarin ini tentang perpanjangan masa jabatan komisioner KPK. Karena rakyat tidak ada yang bicara sebelum putusan itu diputuskan, diambil oleh Hakim MK. Karena Denny Indrayana tidak memunculkan ke publik informasi yang dia dapatkan tentang rencana putusan MK berkaitan dengan gugatan perpanjang masa jabatan komisioner KPK itu, maka begitu Hakim MK memutuskan masa jabatan
komisioner KPK 5 tahun. Hebohnya ya heboh sendiri aja. Kemana mau digugat lagi tidak bisa. Makanya, kalau kita lihat dari segi kepentingan rakyat, apa yang disampaikan Denny Indrayana ini bagus untuk kepentingan rakyat. Berhubung karena putusan MK tidak bisa lagi digugat. Bisa jadi putusan MK ini berubah menjadi menolak gugatan terhadap sistem pemilu terbuka ini karena Denny Indrayana mencuit terlebih dahulu sebelum Hakim MK memutuskan perkara ini. Sekarang Hakim MK akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat. Ya tentu boleh-boleh saja. Tetapi kita rakyat kecil yang menyayangkannya, ini yang tampil ke depan ke publik seorang Hakim MK Saldi Isra. Kita tahu Saldi Isra ini dalam beberapa putusan MK, terutama tentang perpanjangan masa jabatan komisioner KPK, dia termasuk ke dalam yang dissenting opinion. Dia termasuk ke dalam yang punya pendapat berbeda terhadap perpanjangan masa jabatan komisioner KPK itu. Tetapi sekarang malah dia yang tampil ke depan. Tapi tidak apa-apa juga. Ini kan dalam hal menegakkan harkat dan martabat Mahkamah Konstitusi. Tapi seperti kita katakan tadi, publik tentu tahu selama ini Saldi Isra ini dalam beberapa putusan dia sering punya pendapat berbeda dengan para hakim yang membuat putusan itu sah. Kita mendengar dalam putusan tentang perpanjangan masa jabatan komisioner KPK, Saldi Isra tidak setuju. Kita baca berita tentang hal ini. Antara menurunkan berita di bawah judul MK akan laporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat. Berita ini hari Kamis 15 Juni 2023. Jakarta, Antara. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahawa Majlis Hakim Konstitusi dalam rapat Permusyawaratan Hakim RPH mengambil sikap akan melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ke organisasi advokat. Kami di rapat Permusyawaratan Hakim sudah mengambil sikap bersama bahawa kami, Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada, kata Saldi Isra dalam konferensi pers usai pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Kamis. Saldi Isra ingin organisasi advokat menilai apakah yang dilakukan oleh Denny Indrayana melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Karena Denny Indrayana tinggal di Australia, Saldi Isra pun mengungkapkan bahawa pihaknya masih mempelajari cara untuk bersurat kepada dirinya. Ini masih dipelajari bagaimana cara menyuratnya terkait dengan ini. Tapi nanti biar organisasi advokat yang menilai sikap ini, ucap Saldi Isra. Terkait perlu atau tidak melaporkan Denny Indrayana ke aparat penegak hukum, Saldi Isra mengatakan bahawa Mahkamah Konstitusi tidak akan melaporkannya ke polisi. Kami di Mahkamah Konstitusi memilih sikap tidak akan melakukan sejauh itu, ucapnya. Apalagi MK menyadari sudah ada laporan polisi terhadap Denny, maka mempercayakan proses hukum dalam perkara pembocoran putusan kepada polisi. Saldi menyatakan MK siap membantu polisi kalau diperlukan dalam mengusut laporan terhadap Denny.
termasuk menghadiri proses permintaan keterangan. Kalau soal itu kami diperlukan, kami akan kooperatif terhadap itu, ujar Saldi. Saldi mendorong kepolisian mendalami perkara ini secara independen. Kami harap di polisi ditangani sesuai prinsip penegakan hukum yang objektif, kata Saldi. Sebelumnya, sempat terdapat isu mengenai bocornya putusan MK terkait sistem pemilu. Isu tersebut muncul ke permukaan akibat cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Denny Indrayana yang mengklaim mendapat informasi soal putusan MK terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Atas dugaan tersebut, jurubicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono pun telah menyampaikan bantahan. Jadi sahabat BN, sekali lagi ingin kita katakan, kalau kita melihat dari sisi kepentingan rakyat, maka apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini sangat berpihak pada kepentingan rakyat. Seperti dikatakan tadi, kalaulah tidak ada cuitan Denny Indrayana itu, bisa jadi memang Hakim MK mengabulkan gugatan ini, sehingga sistem pemilu berubah menjadi sistem tertutup. Padahal 8 partai yang ada di Senayan sudah menolak sistem pemilu tertutup itu. Dan publik pun tampaknya menolak sistem pemilu tertutup itu. Karena ada anggapan kalau diberlakukan kembali sistem pemilu tertutup, berarti kita kembali ke Orde Baru. Sebab di era Orde Barulah pemilu di negara ini yang memilih tanda gambar. Malah ada yang mengatakan pemilu sistem tertutup itu sama dengan membeli kucing dalam karung. Dan juga pelajaran berharga bagi rakyat tentang putusan Hakim MK yang mengabulkan gugatan perpanjangan masa jabatan Komisioner KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Yang alasannya antara lain, kalau kita tidak keliru, hanya kerana lembaga independen lainnya rata-rata masa jabatannya 5 tahun. Padahal MK sendiri, hakimnya masa jabatannya 15 tahun. Padahal dia juga lembaga independen. Mengapa tidak 5 tahun saja? Kenapa kok 15 tahun? Dan malah juga ada pendapat pakar hukum yang mengatakan tentang masa jabatan itu, tentang usia itu adalah ranahnya DPR bersama pemerintah dalam pembuatan undang-undang. Karena itu tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan Hakim MK itu gunanya adalah untuk menguji suatu undang-undang apakah berlawanan dengan Undang-Undang Dasar ataukah tidak. Masa jabatan Komisioner KPK yang 4 tahun tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar. Setidaknya itu yang kita dengar dari para pengamat atau pakar hukum. Yang kita takutkan lagi, kalau menunggu saja, tidak ada gerakan seperti yang disampaikan, seperti yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini, nanti ketika ada gugatan hasil pilpres atau hasil pemilu, jangan-jangan juga begitu. Putusan Hakim MK yang dirasakan oleh publik
tidak memenuhi rasa keadilan. Tetapi setelah Hakim MK tokok palu, rakyat tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau Hakim MK memutuskan pasangan A yang menang, pasangan B kalah, dengan dalih apapun, publik tidak bisa lagi mengujinya. Pada kesempatan lain, tidak ada bandingnya, tidak ada sama sekali jalur hukum yang bisa ditempuh. Makanya sangat penting agaknya kalau kita bawakan kepada kepentingan rakyat banyak, rasa keadilan menurut rakyat, adanya tindakan seperti Indrayana, seperti yang dilakukan Denny Indrayana ini terhadap gugatan para peserta pemilu nanti, baik Pilpres maupun pemilu legislatif, terhadap perkara yang sedang berada di MK. Tapi kalau masih ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu, misalnya ada banding, ada kasasi, ada PK, tentu tidak begitu jadi persoalan. Tetapi kalau sudah pada keputusan terakhir seperti PK di Mahkamah Agung, MK ini putusan kan seperti putusan PK di Mahkamah Agung, putusan yang harus ingkrah. Kalau pasangan calon misalnya merasa belum terpenuhi rasa keadilannya di Mahkamah Agung, kemana mereka pergi? Kita tahu Ketua MK dulunya pernah ditangkap KPK karena menerima sogok dari pihak yang berperkara di MK. Ini pengalaman pahit kita dulunya. Akil Mutar, siapa itu nama hakimnya? Nama Ketua MK-nya. Jadi sekali lagi sahabat, tentu boleh-boleh saja Mahkamah Konstitusi mengajukan ini. Dan tentang laporan kepada Polri menyangkut cuitan Denny Indrayana ini, tentu publik, rakyat berharap kepada pihak Polri selaku penegak hukum benar-benar bijak dan independen dalam menangani kasus ini. Sebab ini sekarang kita sudah berada di akhir-akhir rezim sekarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.